ada satupun dapat berjanji sama Tuhan, setia sampai akhir, sampai ku menutup mata. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, ada saatnya yang ku alami. Sembah Tuhan, tak seperti yang aku ingini. Tetap percaya Bapak Saudara, walaupun apa yang sedang kau alami gak seperti yang kau harapkan, tetap percaya Tuhan mereka-rekakan yang baik, rancangan kebaikan dan perundangan sejahtera. Walaupun saat ini engkau berat melihat kenyataan, tetapi imanmu saat ini sedang dibangun teguh di atas batu karang yang teguh. Imanmu di sana berdiri, ulang oleh Roh Kudus saat ini supaya imanmu kuat di pencobaan. Tetap pilih, tetap setia di saat engkau tidak mengerti. Tetap pegang teguh janji setia penyertaannya sampai akhir di hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayani. Beberapa orang sedang menangis karena dia tinggalkan Tuhan. Dia pernah kecewa dan dia berkata, aku gak lagi mau melayani Tuhan. Kalau Anda orangnya saat ini, Tuhan merestore hatimu, Tuhan memulihkan hatimu. Jangan pandang manusia mengecewakanmu. Pandang Yesus saja, seperti Matius melihat Yesus saja meninggalkan segala sesuatunya demi ikut Tuhan. Fokus ke depan, tidak menyesali apa yang telah dia tinggalkan. Dia memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku, sampai akhir di hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu. Jangan pikirkan upah, jangan pikirkan berkat. Dia Bapamu yang baik. Dia lebih mengerti apa yang kau butuhkan daripada apa yang kau pikirkan saat ini. Dia sungguh mengasihimu. Tak mungkin Bapamu yang baik melupakan dan meninggalkanmu. Jika Bapa dunia yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, terlebih Bapamu yang di surga, dia pasti memberikan yang terbaik bagimu. Penyertaannya sempurna, penyertaannya sempurna. Percayalah, mohon ampun kepadanya, bertobat sungguh-sungguh. Jikalau Anda pernah kecewa, jikalau Anda pernah berkata kasar kepada Tuhan, jikalau Anda pernah mungkin mengutuk Tuhan, mungkin Anda pernah menghujat Tuhan dan berkata, percuma aku percaya dengan Yesus, percuma aku percaya dengan Tuhan Yesus, kalau ini perjalanan hidupku begitu berat. Kalau Anda pernah mengatakan demikian, bertobat Bapak Saudara, bertobat di hadapannya. Sebab kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, siang hari ini, Dia melayakkan kita untuk kembali lagi dipulihkan hidupnya, kembali lagi hati dibaharui, imannya diteguhkan kembali. Begitu besar mengasihimu, melayanimu seumur hidupku, seumur hidupku.
ini keadaanmu Tuhan tahu. Sebesar dan seberat apapun dosamu, Tuhan tahu. Tuhan tidak ingin dan tersesat di hadapannya. Dia saat ini telah mencarimu dan memanggilmu. Dengarkanlah panggilan Tuhan yang saat ini telah diberikan kepadamu. Hai anakku, aku telah memanggilmu, aku telah memilihmu sebelum dunia ini ada. Ku tenun engkau di dalam rahim dunia ini. Ku pilih dan ku panggil engkau untuk ku pakai menjadi alat kemuliaanku. Ikutlah aku sama seperti murid-muridku yang telah setia mengikut aku, memberikan pengorbanan dan kesetiaan yang besar sampai pada akhir hidup mereka. Janganlah takut dan gelisah hatimu, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Janganlah engkau khawatir apapun juga apa yang engkau makan, minum dan pakai. Lihat burung pipit di udara, aku pelihara, bunga bakung di ladang, aku hiasi terlebih hidupmu saat ini. Kau ada dalam genggaman tanganku, di dalam hatiku terletak semua denyut jantungmu. Aku mengasihimu sedemikian rupa. Saat ini serahkanlah semua bebanmu, tanggalkanlah semua beban kamu. Aku mendengar, aku menyucikan dengan kuasa darah yang kudus. Di atas kayu salib itu tercurah kuasa darahku yang telah membebaskanmu, melepaskan segala ikatan dan belenggu. Demi nama Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, semua dosamu telah dihancurkan. Semua kuduk keturunan 1 sampai keturunan 4 dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas setiap kehidupan jemaat Bapak Ibu Saudara tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya beri waktu Bapak Ibu Saudara 1 menit untuk masing-masing mulai berkata-kata kepada Tuhan, menyerukan setiap beban dosamu, setiap permasalahan hidupmu. Tuhan mendengar, serukan di hadapannya. Gak usah malu karena ini urusanmu dengan Tuhan saat ini. Dia mendengar dan dia akan berperkara kepadamu satu persatu. Dipulihkan hatimu satu persatu. Silahkan mulai serukan di dalam nama Tuhan Yesus. Berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan segala ikatanmu, Tuhan melepaskan segala ikatan dosa dan belenggu, Tuhan melepaskan segala dosa, kekecewaan, kebencian dan kepahitan. Saya rasakan ada orang yang masih sulit untuk melepaskan pengampunan. Anda sering berkata, mudah engkau berbicara mengampuni, tapi hatiku terlalu pahit, hatiku terlalu sakit, aku gak sudi mengampuni. Saat itu Tuhan ingatkan, jika engkau tidak mau mengampuni orang yang telah melukai hatimu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lepaskan pengampunan karena ini perintah Tuhan. Lepaskan pengampunan karena Tuhan tahu ini baik untuk kesembuhan jiwamu di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kalau Anda bergumul dengan urusan anak, Anda bergumul dengan urusan dengan mantu atau mertua, Anda bergumul dengan urusan pekerjaan, ekonomi keluarga, saat ini angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Anda yang khawatir akan masa depanmu, Anda sering bertanya-tanya, Tuhan bagaimana hidupku ke depan nanti. Angkat tanganmu. Bila Tuhan saat ini menyinarkan wajahnya atas engkau satu persatu. Dia melimpahkan hikmat, pengetahuan, dan berbagai ide-ide terobosan timbul di dalam hati dan pikiranmu. Kau terima firman kebenaran ini, bahwa apa yang belum pernah dilihat oleh matamu, apa yang belum pernah didengar oleh telingamu, bahkan belum timbul di dalam hati dan pikiranmu, Tuhan akan curahkan saat ini. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dicurahkan hikmat dan pengetahuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mulai mengalir dalam hidupmu. Tuhan akan mempromosikanmu ketika engkau sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya kepada-Nya. Kembali mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Kembali ikut Tuhan dengan kesetiaan dan pengorbanan. Mengikut Tuhan dengan Tuhan, melayani dengan penuh kerinduan akan jiwa-jiwa terhilang, dan berjanji ketika Tuhan mengangkat lebih tinggi, minta supaya kerendahan hati tetap diberikan atas hidupmu, supaya kau ditemukan Tuhan sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab. Siapkan hatimu, sebentar Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Dia akan memberikan Roh penolong
yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus, roh yang manis dan lembut, yang saat ini sudah melayang di tempat ini, akan dicurahkan atas hidupmu satu persatu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Anda akan menerima berbagai karunia. Mungkin Anda akan menerima karunia berbahasa roh. Yang tidak mendapatkannya, Anda tidak perlu merasa bingung, karena itu pemberian. Mungkin ada yang menerima karunia hikmat dan pengetahuan. Mungkin ada yang menerima karunia mengadakan mujizat ataupun kesembuhan. Itu sebuah pemberian dikerjakan oleh roh yang sama untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun tubuh Kristus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Anda akan diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Anda akan diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Urapan Roh Kudus akan mulai mengalir di tempat ini. Siapkan hatimu, Bapak Saudara. Siapkan hatimu. Kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Roh Kudus curahkan di hati yang kering dan merindukan air. Jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu. Nyanyikan lagu ini, sembah Dia dengan sungguhan hati. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku Tuhan, memulihkan jiwa. Dia menghapuskan air matamu, hapuskan air mataku. Angkat tanganmu lebih tinggi, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, lebih lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, ya kuasa Roh Kudus. Tiada di sini Dia mengalir, mengalirimu satu persatu di tempat, di hatimu Dia mengalir, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Musik dipelankan. Saya mau tanya berapa banyak jemaat yang maju ke depan menerima karunia yang mudah terlihat adalah berbahasa roh angkat tangan. Yang menerima karunia bahasa roh angkat tangan, puji Tuhan. Berapa banyak yang merasakan Tuhan menjamah dan melegakan jiwamu, memulihkan hidupmu, puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang sakit tetap ada di depan, yang tidak sakit boleh duduk. Sekarang kita mau melayani yang sakit. Kalau Anda mengalami sakit kelemahan tubuh, maju ke depan. Berharap hanya kepada Tuhan, Bapak saudara. Jangan taruh imanmu kepada hamba Tuhan, kepada manusia. Karena manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi Yesus Tuhan Rajamu tidak pernah terbatas kuasanya dan kasihnya. Ketika Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota dan desa, Tuhan selalu rindu beritakan firman dan memberitakan Injil keselamatannya. Dan ketika firman diberitakan, Injil disampaikan, Tuhan pun menyembuhkan yang sakit. Tuhan mengatasi berbagai kelemahan. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus juga yang melepaskan orang yang terikat dengan berbagai roh-roh jahat. Saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta tim TWC silakan, yang pria menghampiri yang pria, bisa didoakan, ditanya yang perempuan, wanita hampiri yang wanita, ditanya sakitnya apa, dan langsung doakan demi nama Tuhan Yesus. Perintahkan penyakit itu pergi, tinggalkan tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kita ini hanya alatnya saja. Tuhan Yesus bekerja melalui iman orang-orang percaya yang sudah dipanggil dan diutusnya, dibenarkannya, dan yang diurapinya dengan kuasa Roh Kudus. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Percaya bahwa yang sakit Tuhan sembuhkan. Tapi jika engkau sudah didoakan 3 kali, engkau masih ditemukan dalam keadaan yang sama, jangan kecewa. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Tetap setia, tetap percaya. Seperti Paulus juga berkata, justru di dalam kelemahanku ini kuasanya dinyatakan. Paulus juga tidak disembuhkan, tapi dia tetap setia ikut Tuhan. Tetapi kita dilatih iman oleh Tuhan Yesus untuk pergi menyembuhkan yang sakit. Jadi saat ini kita praktekkan iman percaya untuk menyembuhkan yang sakit. Kita meminta dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang saat ini sudah diutarakan. Aku perintahkan semua sakit penyakit yang sudah diutarakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasanya lagi. Pergi, tinggalkan dari setiap tubuh, jiwa, dan roh. Orang-orang yang telah maju ke depan ini, ya Tuhan Yesus, hambamu berdoa, berseru dan berharap dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir, kemerdekaan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasanya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasanya tak terbatas. Aku perintahkan roh bisu, roh tuli itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Efatala, terbukalah demi nama
sukacita kesembuhan ada dalam hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Biarlah melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ikuti saya berdoa Ibu. Pegangkan saya. Ikuti saya berdoa Tuhan Yesus pada siang hari ini. Ya, nggak bisa ngomong kenapa? Ya bisa. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Sekarang ikuti saja ya Tuhan Yesus. Aku percaya padamu. Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Tuhan dan Juru Selamat. Merasakan kasih Tuhan. Kenapa ibu menangis? Sedih ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Mati banget. Kau pernah berdosa. Saat ini aku merasakan kasih yang begitu besar dan manfaat. Terima kasih Tuhan penghormatan Tuhan. Aku merasakan kami kebangkitan.
bersaksi terima kasih Tuhan Yesus mengalami perjumpaan Engkau. Ada perasaan yang sulit aku ungkapkan, tapi ini semua hanya karena kasih dan karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dalam sejahtera yang besar dan sukacita yang dunia dari sana tangan saat ini sedang kurasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di buku kehidupanmu telah kau tulis nama, telah kau tulis nama ibu, nama ibu siapa? Terima kasih Tuhan Yesus telah menulis nama dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau dapat menjamah dan menyembuhkan sakitku. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki yang habis operasi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi rasanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh pulih. Sekarang ibu coba dites seperti ibu Koni yang tadi sakitnya gimana, coba sekarang dicek pelan-pelan. Ya, habis operasi biasanya nyarinya di mana ibu cek? Dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulai hari ini, Roh Kudus tinggal tanpa memerintah. Jadi ajar aku Tuhan, rajin berdoa. Pakai aku Tuhan untuk mengalami Engkau lebih dan lebih lagi dan bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus di hari tuaku. Tuhan Yesus, aku bersyukur namaku Yerni sudah tercatat di kitab kehidupan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa Tuhan, pegang tanganku yang sakit. Saat ini aku percaya Tuhan. Ya nggak apa-apa, sebisanya di sini nggak apa-apa. Aku percaya Tuhan sebagai anakmu yang telah memberikan kuasa yang sakit. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus. Aku sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nanti putri saya yang terus berdoa ya. Tempat saya dua juta saya sama.
berat. Oh iya. Oh, sendirian. Oke. Bersama Yesus, ada Yesus. Gak sendiri.